Kisah lengkap Hadratus Syaikh K.H. Muhammad Hashim Asy'ari. Kelahiran dan latar belakang. Beliau lahir pada hari Selasa Kliwon, 14 Februari tahun 1871 M24 Zulkadah, 1247 hari, di Desa Gedang, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Lahir di kediaman kakeknya, Kyai Utsman, dalam lingkungan pondok pesantren yang religius. Ayahnya bernama K.H. Asy'ari, pengasuh pesantren, ibunya Nyai Halimah, yang masih berketurunan bangsawan Jakat Tingkir. Ada cerita indah sebelum lahir. Ibunya bermimpi perutnya kejatuhan bulan purnama. Sebelumnya, ia berpuasa 3 tahun berturut-turut sebagai persiapan batin. Tanda kelak putranya akan menjadi cahaya besar bagi umat. Sejak kecil, Hashim tumbuh santun, tegas, cerdas, dibesarkan dalam kasih sayang keluarga yang dekat dengan Al-Quran dan budi pekerti luhur. Menuntut ilmu, jauh dan penuh ujian. Di usia 6 tahun pindah ke desa keras bersama ayahnya, belajar dasar agama hingga usia 13 tahun. Tidak puas belajar di rumah, di usia 15 tahun, berangkat mengembara mencari ilmu dengan doa restu orang tua. Pesantren Wonokoyo, Pasuruan. Pesantren Langitan, Tuban. Pesantren Tenggilis, Surabaya. Pesantren Kademangan, Bangkalan, berguru kepada ulama besar Kiai Holil Bangkalan. Lanjut ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, asuhan Kiai Yakab. Di usia 21 tahun menikah dengan Nafisah, putri gurunya. Tak lama kemudian berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk haji dan memperdalam ilmu. Namun ujian berat datang, istri tercinta meninggal dunia di sana. Kemudian bayi yang baru lahir pun menyusul meninggal. Tak lama kemudian adiknya Anis yang ikut ke sana juga wafat. Tetapi Hashim tidak menyerah. Ia semakin tekun beribadah, belajar pada ulama terkemuka, sering berziarah ke tempat suci, naik ke Gua Hira untuk merenung dan memperdalam ilmu hadis, fikih mazhab Syafi'i, dan berbagai cabang keilmuan Islam di pusat dunia Islam saat itu. Mendirikan Tebu Ireng dan menebar ilmu. Pulang ke tanah air, tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Awalnya lingkungan sekitar masih banyak kebiasaan buruk, namun dengan kesabaran, kelembutan, dan keteladanan tinggi, beliau mengubahnya menjadi pusat pendidikan yang mengajarkan ilmu agama utuh, akhlak mulia, kemandirian, disiplin, cinta tanah air. Prinsip beliau, ilmu tanpa akhlak akan merusak. Tebu Ireng tumbuh besar dan melahirkan ribuan ulama dan tokoh bangsa sepanjang masa. Lahirnya Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1926, bersama para ulama, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama dan menjabat sebagai Rais Akbar pertama. Tujuannya, menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, melindungi tradisi pesantren, mempersatukan umat, mendirikan pendidikan yang kuat, dan berdakwah secara moderat, toleran, dan berakar pada budaya bangsa. Di bawah pimpinan beliau, NU tumbuh menjadi kekuatan umat yang kokoh dan besar hingga hari ini. Beliau juga menulis banyak kitab rujukan pesantren. Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, At-Tibyan, Mukadimah Al-Kanun Al-Asasi dan lainnya, perjuangan melawan penjajah, resolusi jihad. Di masa penjajahan, Hadratus Syaikh tidak diam. Menolak paksa milisi dan penindasan Belanda. Masa Jepang, menolak upacara penghormatan dan asimilasi haram, sehingga dipenjara 6 bulan dan mengalami perlakuan kasar yang membuat tangan cacat. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, saat Belanda dan sekutu ingin kembali menjajah, beliau mengumpulkan ulama dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Mempertahankan kemerdekaan dan pemerintah RI adalah fardu ain, wajib melawan penjajah bagi yang berada dalam radius tempur dan wajib membantu bagi yang di luarnya. Seruan ini menggerakkan jutaan santri dan rakyat, meledakkan semangat perjuangan, termasuk peristiwa 10 November tahun 1945 Surabaya. Beliau membina laskar seperti Hizbullah dan Barisan Sabilillah demi pertahanan negara yang suci. Dijuluki Hadratus Syekh dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Wafat yang penuh keberkahan. Malam 7 Ramadhan 1366 hari, bertepatan dengan 25 Juli tahun 1947 sehabis mengimami syalat tarawih dan berniat memberi pengajian. Beliau menerima tamu penting.
utusan Panglima Besar Sudirman dan Bung Tama. Setelah berbincang dan berpesan demi keutuhan agama dan negara, kesehatan beliau menurun terkena tekanan darah tinggi, lalu berpulang dengan tenang dalam keadaan suci. Berumur 76 tahun. Dimakamkan di Tebuireng, Jombang, warisan abadi. Hadratus Syaikh K.H. Muhammad Hashim Asy'ari meninggalkan teladan, ilmu yang mendalam disertai akhlak yang luhur. Keteguhan mempertahankan prinsip namun rendah hati dan terbuka. Islam yang damai, mempersatukan, mencintai tanah air. Pondok pesantren dan organisasi yang tetap menjadi tiang agama dan bangsa hingga kini. Kisah beliau mengajarkan bahwa kemuliaan lahir dari ketekunan, kesabaran dalam ujian, serta kesetiaan teguh pada jalan Allah demi kebaikan seluruh manusia.